Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syawalianur. Di sini saya ingin menjawab soal-soal UTS audit bank kepada dosen pengampu Ibu Sandika. Yang pertama adalah apakah jelaskan kasus fraud dalam dunia perbankan. Nah, di sini saya mengambil kasus dari Bank BNI. Nah, BNI ini dikutip dari sebuah berita di tanggal 11 bulan 9 2021 lalu, dugaan penggelapan dana nasabah di Bank Negara Indonesia atau BNI kembali terjadi. Kali ini dugaan kasus penggelapan dana nasabah terjadi di kantor cabang BNI di daerah Makassar, cabang Matoangging, cabang Petarani, dan KK Sam Ratulangi. Nah, dana nasabah yang hilang di Bank BNI ini sebesar 45 miliar rupiah milik pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Andi Idris. Hilangnya dana nasabah Bank BNI tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Menurut kuasa hukum dari Andi Idris atau dari nasabah tersebut atau korban tersebut, yaitu Syamsul Kamar, dugaan kasus penggelapan dana ini baru diungkap sekarang setelah manajemen Bank BNI Makassar tidak sanggup mengembalikan dana nasabah dan tidak ditemukannya solusi atas penyelesaian dari kasus fraud tersebut. Nah, berdasarkan pemeriksaan penyidik Bareskrim Mabes Polri, manajemen Bank BNI ini diduga membuat rekening palsu atau rekening bodong dan melakukan pelanggaran SOP serta kejahatan perbankan sehingga merugikan nasabah tersebut, yaitu Andi Idris. Menurut kuasa hukum, kasus ini bermula dari kesulitan nasabah mencairkan deposito miliknya pada Bank BNI untuk keperluan bisnis. Tetapi Bank BNI ini tidak bisa mencairkan sepenuhnya dana tersebut. Bank BNI Makassar berdalih kalau biliet deposito yang dipegang oleh nasabah tidak terdaftar dalam sebuah sistem. Namun dari proses penyidikan Bareskrim Mabes Polri, dana nasabah diduga masuk ke dalam sistem rekening rekayasa atau bodong. Nah, kuasa hukum nasabah menjelaskan dari proses pemeriksaan penyidik Bareskrim Mabes Polri terungkap bahwa telah terjadi pembobolan dana nasabah BNI cabang Makassar yang awalnya berkeinginan menempatkan dana dalam bentuk deposito, tetapi faktanya dana yang ada dalam tabungan dipindahkan ke rekening rekayasa menggunakan nama perusahaan BNI. Nah, anak dan karyawan nasabah di mana transaksinya ini dikendalikan oleh manajemen BNI tanpa konfirmasi atau persetujuan langsung dari pemilik rekening nasabah atau dari Andi Idris sebagai pemilik rekening. Selain itu, Syamsul selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa dalam pembuatan rekening baru atau rekayasa bodong ini manajemen Bank BNI diduga telah melanggar SOP pembuatan rekening bank. Menurutnya, tindakan tersebut melibatkan beberapa pihak dan membutuhkan persetujuan menjenjang manajemen sehingga pelanggaran prosedur ini dilakukan terstruktur dan sistematis. Lalu yang nomor 2, di sini saya ingin menjelaskan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam POJK nomor 41 tahun 2017. Yang pertama, di mana sebelumnya POJK nomor 41 tahun 2017 ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank. Nah, yang pertama ini misalnya ada pihak-pihak yang diperiksa seperti tertulis dalam pasal 2, yaitu pihak yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank dan atau kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Lalu yang kedua adalah persyaratan bagi pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan seperti yang tertulis dalam pasal 7. Yang pertama, pihak lain yang dapat melakukan pemeriksaan harus berbentuk badan. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang paling sedikit terdiri dari 2 orang. Dan yang ketiga, tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas pegawai otoritas jasa keuangan atau OJK yang ditunjuk oleh tim pemeriksaan. Lalu yang kedua, pihak lain yang ditugaskan oleh OJK. Dan yang ketiga adalah gabungan antara pegawai OJK dan juga pihak lain. Lalu yang ketiga, mengatur tentang sanksi yang akan diberikan kepada pihak bank. Yang pertama adalah perusahaan induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 2 kali masing-masing dengan tenggang waktu 7 hari oleh OJK. Lalu yang kedua, dalam hal ini setelah dikenakan sanksi administratif,
berupa teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat 1, perusahaan induk tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 OJK keuangan pasal 6 OJK memerintahkan pengalihan kepemilikan perusahaan induk kepada pihak lain. Lalu yang ketiga adalah saya ingin menjelaskan bagaimana pentingnya audit internal dalam perusahaan perbankan. Nah, audit internal ini penting bagi perusahaan perbankan karena membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, mengidentifikasi risiko operasional, dan menilai efektivitas kontrol internal untuk melindungi aset dan menjaga integritas data keuangan. Dimana di dalam perbankan tuh pasti banyak banget kan risiko-risikonya, maka dari itu perlunya ada audit internal. Lalu selanjutnya ini juga membantu meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan eksternal, mungkin seperti pemegang saham atau stakeholder seperti nasabah dan regulator, juga tentang kesehatan keuangan dan kepatuhan perusahaan kepada perusahaan perbankan. Lalu yang nomor 4, saya ingin menjelaskan apa sih dampak dari COVID-19 terhadap keuangan sektor perbankan. Nah, dalam pandemi pemerintah Indonesia ini kan memutuskan untuk memperhatikan 3 sektor. Yang pertama kesehatan, sektor real, dan yang terakhir adalah sektor perbankan. Nah, perhatian tersebut tercermin dari anggaran pengeluaran belanja atau APBN dan langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menambah likuiditas atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo. Bank Indonesia ini juga mengeluarkan kebijakan moneter yang bertujuan untuk menambah likuiditas dengan cara membeli surat berharga jangka panjang perbankan konvensional untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan mendorong pinjaman dan investasi. Nah, BI ini telah memberi masukan dana atau suntikan dana sebesar 503,8 triliun. Nah, tapi ternyata nih indikator perbankan di Indonesia sampai dengan Maret 2020 ternyata masih cukup baik. Di mana hal ini didukung oleh beberapa data seperti total aset ini masih menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 8,15% dibanding tahun lalu. Nah, kreditnya juga tumbuh sebesar 7,95% dan non-performing loan-nya atau kredit macet ini terdiri dari kurang lancar dan diragukan dan macet masif relatif kecil sebesar 2,77%. Dana pihak ketiga atau dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito juga bertumbuh sebesar 9,54%. Namun balik lagi kita harus mengingat bahwa posisinya ini bank ini sebagai lembaga keuangan intermediasi. Perbankan di Indonesia masih banyak nih mengandalkan pendapatan operasional dari pemberian kreditnya, maka ketergantungan akan dana pihak ketiga ini masih sangat besar. Dan ternyata di sisi lain akibat dari pandemi COVID-19 bisa mendorong kepanikan publik terhadap sistem perbankan atau yang dikenal dengan istilah bank panic. Dalam situasi tersebut banyak banget masyarakat secara besar-besaran menarik dananya dari pihak bank dengan skala besar. Lalu nomor 5 adalah saya ingin menjelaskan bagaimana alur pelaporan audit dan juga bagaimana pihak-pihaknya tergabung dalam pelaporan tersebut. Yang pertama adalah perikatan audit. Nah, perikatan audit ini merupakan kesepakatan antara pihak auditor, perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen, dan perikatan ini harus dilakukan sebelum proses audit dimulai. Lalu yang kedua adalah perencanaan. Selanjutnya, auditor ini melakukan prosedur autentik dan penentuan risiko audit. Selain itu, pihak auditor juga harus memahami struktur pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian. Nah, setelah melakukan riset, pihak auditor harus mengembangkan berbagai aspek tersebut dalam sebuah perencanaan yang harus dibuat dengan benar dan tepat. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan uji audit. Nah, pada tahap ini auditor akan melakukan pengujian, pengendalian, dan uji substantif. Pengujian ini dilakukan dengan mempelajari data dan informasi bisnis klien serta membandingkannya dengan data dan informasi lain. Lalu yang selanjutnya adalah pelaporan audit. Setelah uji audit dilaksanakan, tahap akhir yang dilakukan adalah melaporkan hasil uji audit di dalam laporan audit yang terdiri dari lingkup audit, objek, tujuan, hingga hasil audit serta merekomendasi yang harus diberikan jika ada keperluan. Lalu di sini pihak-pihak yang terlibat ada internal dan eksternal, di mana internal ini merupakan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Lalu yang terakhir adalah eksternal. Nah, bank ini boleh nih memanggil pihak eksternal yang memiliki keahlian khusus dan bersifat sementara dengan tanggung jawab di bawah tanggung jawab dari SKI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.